Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Sore siang sekarang ya. Itulah pokoknya. Sore aja deh. Sore. Buat teman-teman semuanya, ini kita salah satu record Zoom kita yang rame perdana. Ada 3 orang. Teman-teman dari UM semuanya. Ini mau dikenalin atau memperkenalkan nih? Memperkenalkan diri aja. Memperkenalkan diri aja ya. Kita mulai dari ladies first ya. Ya, boleh. Nah, ladies first dulu nih. Yuk, mulai ladies. Oke, halo, nama saya Eden. Terus saya ngambil jurusan media teknologi dan sekarang semester 4. IP. Tutup kamera dulu kalau gitu. Anak Malang nih yang cewek nih. Iya, orang Jawa, bro. Orang Jawa, ngomongnya medok. Jawa. Betul. Tapi dia hebat ya, udah lama di Kedah tapi logatnya nggak berubah-berubah. Tetap konsisten. Kita nggak ada yang berubah kayak ada, Bang. Enggak, maksudnya dapat logat-logat Kedahnya. Kalian gaulnya sama anak Indo aja sih. Banyakin Melayu lah. Tapi Eden gaulnya macam-macam. Iya kan? Ya, paling beragam dia, Bang. Paling beragam dia mah. Eden beragam. Yuk, next. Siapa dulu nih? Sidik. Nah, Sidik dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Firdaus. Sekarang domisilinya di Bogor. Jurusannya di UUM itu Human Resource Management atau Sumber Daya Manusia. Sekarang semester 4 naik ke 5. IPK aman lah pokoknya. Iya. IPK aman lah. Aman lah pokoknya. Bisa membanggakan ayah ibu. Iya. Anjay. Wah, kacau. Masuk penjara kita nih. Ada satu biang. Next. Oke, halo. Nama saya Hasbi Rahman Effendi, dipanggil Hasbi, asal Jambi. Sekarang di UM ngambil bisnis administrasi. IPK nggak sampai 4. Iya. Boleh kan? Boleh. Aman dah. Aman. Boleh, aman. Nah, ini salah satu bukti kalau ya Izzy walaupun di Padang teman-temannya mahasiswanya dari macam-macam. Jadi nggak perlu buka kantor di Jakarta sih. Tapi kalau menurut teman-teman perlu nggak sih kita buka kantor di Jakarta? Perlu sih. Perlu. Lahan yang sangat menguntungkan. Kan Izzy bukan bisnis, kita kan kegiatan sosial. Wih. Ya kalau nggak ya datang per kota aja gitu, yang kayak biasa gitu. Tur kota. Buat tur gitu ya. Tur. Gede juga tuh ongkos tuh. Belum lagi ongkos kuliner kan. Iya benar. Itu dia. Apalagi tiap semester wajib neraktir kan. Ya Allah. Gini kali lah hidup Izzy ya. Kalau besok ini kan nggak bisa, Bang. Enggak lah, tetap diutang. Kita hitung hutang. Jadi nanti diutang. Sampai di sana kita ketemu, ya silahkan tagih. Setelah pandemi ya pokoknya ya. Setelah pandemi. Ya nggak usah setelah pandemi deh. Walaupun pandemi tapi kita bisa masuk Malaysia tanpa karantina Rp5.000. Kita. Ya betul. Aduh, pusing. Mahal, pusing. Gila. Ini sekarang kita mau bahas, kalau kemarin sih, kalau ditanya alasan mah, ya orang-orang udah pada tahu ya. Maksudnya kenapa masuk UUM. Malah Eden ini dia salah satu orang yang daftarnya paling awal. Jadi siap nerima lapor, langsung daftar. Wih, semangat banget sih Eden. Semangat. Kayak udah tahu jalan hidupnya gitu sih Eden. Iya. Nanti langsung daftar. Kita pun juga kaget kan, ibaratnya belum promosi, masih ngurus-ngurusin yang untuk Februari kan. Masih ngurusin nih Sidik sama Hasbi, tiba-tiba dia daftar. Wah, kacau. Gue nungguin. Iya. Kita belum ada ngasih sound. Udah tahu jalan hidupnya. Kalau si Eden, kalau kita mencari dulu ya, Dik. Iya. Kita usaha di Indo dulu ya, Wi. Berarti usaha dulu di Indo.
Tapi kan Sidik sampai jalan-jalan, sampai ikut tur kita kan? Nah iya, tur yang pertama tuh bulan Oktober. Nah, Sidik itu ikut tur kampus loh, bareng Izzy. Berdua doang lagi. 2 orang tuh. Siapa? Berdua tapi tetap jalan, hebat emang. Siapa Dik? Satu lagi Dik, namanya Dik? Aduh lupa bang. Waktu itu juga kenalnya cuman sebatas gitu doang sih, terus kagak follow-followan IG gitu. Jadi kagak tahu dia siapa ya. Lupa sekarang. Oh, nggak jadi masuk berarti ya? Iya, Nggak nggak jadi jadi. masuk. Nggak jadi. Tur dong. Tapi dia bolang gitu, dia pergi sendiri sampai setelah Izzy dia Iya. kan setelah dari kampus tur bareng kita, dia berpetualang sendiri di Kuala Lumpur. Iya, ke KL sendiri dia. Cuma modal tos ransel doang. Tapi itu kita berdua emang bener-bener cuma itu ya bang ya, bener-bener bawa barang seadanya doang, datang kagak tahu mau ngapain kan. Iya, ntar siapa dibawa jalan-jalan kan? Karena waktu itu pas pengen ada kampus tour kan cerita-cerita dulu. Katanya dulu ada yang kampus tour sampai bawa koper, bawa keluarga segala macam. Ini yang datang 2 cowok kagak jelas tujuannya. Cuman bawa ransel kagak jelas. Tapi angkatan kalian loh yang paling banyak kampus yang ada. Sidik iya, Hana iya, Salvenia Afi iya, juga ya? Afi juga. Bawa orang tua tuh. Yang kasihan tuh Sofi jemput Afi sama nganterin ke Pineng. 2 kali bolak-balik. Aman. Si Afi sekeluarga itu. Keluarga. Nah, jadi kita mau bahas-bahas soal enak gak sih kuliah di Malaysia? Terus sama terhambat nggak teman-teman untuk ngembangin bakat atau kemampuan teman-teman selagi ada di Malaysia? Secara kan kalau bisa kan kita kuliah jangan cuma sekedar kupu-kupu. Kuliah pulang kan nggak lucu ya. Nah, kita tahu nih teman-teman yang bertiga ini salah satu teman-teman yang hiperaktif. Nggak aktif lagi nih, kita bilang hiperaktif nih. Di semua kegiatan dia ada. Nah, kalau yang mungkin kita kenalin aja ya. Kalau Eden ini dia penyanyi, dia singer. Single nggak? Masih bang, masih. Hah? Masih bertahan sih. Masih bertahan deh. Iya. Masih semangat kok. Terus si Abang Sidik ini dia pemusik. Sama Bang Hasbi ini dia foto sama videografi dia oke banget. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Rasanya kuliah di UUM dengan peluang ngembangin minat dan bakat teman-teman. Kita mulai dari siapa dulu ya? Sidik dulu deh. Secara kan Sidik kemarin sempat jadi ketua ya. Walaupun tidak menikmati acara ya. Iya, betul sekali. Ya ibaratnya gue yang bikin acara, gue yang kagak nonton. Lo nggak nanya tahu dari mana, Bang? Nah, itu pengorbanan ketua itu. Ya intelnya banyak pasti bang. Tembok-tembok kan pasti berbicara. Nah, dia udah tahu. Gimana tuh, Dik? Ya jadi gini sih sebenarnya. Kalau ini lu aja ya bang ya biar nyantai ya. Boleh. Santai aja. Ini sebenarnya kalau gue itu di Malai, sebenarnya bukan dari kuliah doang sih, dari SMP SMA pun prinsip hidupnya gini. Kalau misalnya kita punya sesuatu dan itu sesuatu hal yang bisa ngejual, hal itu harus ditunjukin gitu loh ke siapapun. Jadi kalau misalnya gue punya keahlian di bidang musik gitu, main musik, itu harus ditunjukin. Mau lu masih udah jago ataupun masih belajar, itu juga seenggaknya ditunjukin kalau lu tuh bisa. Jadi dari perjalanannya sebenarnya dari SMP itu udah mulai main musik, di SMA udah mulai tampil-tampil, udah diundang-undang buat ngisi-ngisi acara, ditambah lagi kalau di kuliah itu kan teman-temannya makin banyak ya. Kalau teman-teman makin banyak, pasti referensi makin banyak. Kalau misalnya referensi makin banyak, koneksi juga makin banyak, pasti lebih gampang lah kita menyalurkan sesuatu yang kita punya dengan orang yang sefrekuensi. Gitu. Jadi kalau misalnya semenjak kuliah di Malaysia, satu, kita punya teman yang lebih banyak, otomatis taste artnya, seninya itu rasanya beda-beda kan, maksudnya selera seninya beda-beda. Itu bisa buat mengembangkan diri lagi di luar. Jadi misalnya main musiknya itu biasanya genre-genre yang main jazz atau enggak main rock. Tapi setelah kita masuk ke dunia perkuliahan, bakal ketemu nih orang-orang yang suka main klasik, orang-orang yang suka main balad atau lain-lain.
Itu jadi kita bisa coba nih, ayo belajar dong sama dia gitu, gimana sih caranya main yang benar segala macam. Sama gimana caranya ngebangun chemistry kalau misalnya kita satu band gitu. Terus yang paling penting kalau misalnya di luar juga, koneksinya itu kan penting ya. Jadi sebisa mungkin dengan circle-nya itu, misal lu punya band atau punya teman-teman yang hobi di musik, circle-nya itu dipertahanin dan kalau bisa dikembangin. Ini cerita dikit aja ya Bang ya, kalau misalnya dalam setahun terakhir ini, itu gue gabung band namanya Hot Mess. Dan alhamdulillahnya Hot Mess ini udah diundang ke beberapa kampus di Malaysia dan udah pernah ke kampus di Indonesia juga. Jadi ya udah bisa dibilang pernah ikut di kancah internasional gitu. Iya. Wow. Malang. Iya, ya walaupun masih ke negara sendiri, tapi kan kita base-nya di Malaysia gitu. Dan emang di band-nya itu ada salah satu personel yang orang Malaysia. Oh, gitu sih. Jadi nggak Indonesia semua ya? Jadi enaknya gitu. Kita dapat teman baru, dapat referensi baru, dan pengalaman baru. Gitu. Enak sih. Dan hal yang paling menarik di UUM, kampus paling ujungnya Malaysia, walaupun itu kita di ujung banget dan di hutan, tapi kan gue udah pernah latihan di seluruh ya bisa dibilang sebagian besar studio deket-deket kampus sudah pernah ya Bang ya. Tetap aja studio musik yang paling bagus itu studio musik di UUM. Sumpah, no debat. Itu udah paling bagus. Iya. Makanya beruntung banget bisa debat. Ada tuh karena kualitas apa? Studionya bagus banget. Gitu. Itu berarti kita kalau pakai fasilitas kampus ada dosen pembimbing nggak? Atau ada pengawasan dari dosen? Bukan ke dosen sih Bang. Kalau di sana itu ada yang ngejaganya gitu. Cuma kita nggak tahu sih nyebutnya siapa, tapi karena kita sering latihan di sana jadi udah kenal kan, namanya Ci Amri. Ci Amri mah orang Eci. Itu teman kita itu. Iya. Salah orang bos, salah pekerjaan. Salah orang. Tapi dia nggak di SCA lagi, dia udah pindah dia. Udah pindah. Jadi saking udah kenalnya sama orang yang jaga studio itu, kita tinggal izin mau pakai jam berapa aja, kalau misalnya nggak bentrok dibolehin gitu. Karena biasanya kan kalau orang pengen latihan, nanti ditanya dulu mau buat apa, terus latihannya berapa orang, berapa lama gitu. Tapi karena kita udah sering, dan emang sering ngelihat kan, berarti bisa dilihat lah kualitasnya bagus. Iya. Jadinya ya udah dikasih bisa dibilang dapat privilege lebih lah dibanding mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gitu. Terus nggak ada kan secara kan jatuhnya kita baru masuk ibaratnya kayak Sedik tadi kan kita mau belajar itu nggak ada yang teman-teman yang ceng-cengin lu cupu lu nggak bisa apa-apa lu gini ada nggak persaingannya sehat nggak gitu, itu sih intinya. Kalau untuk di kesenian itu kita bukan ke kompetisi sih, kita jatuhnya lebih ke kolaborasi. Karena kalau di UUM sendiri ini, kita perkecil lagi deh, di UUM dan yang warga negaranya Indonesia, itu bandnya itu udah banyak, dari angkatan 14, 15, sampai sekarang 18, itu juga udah ada kan band-band yang kebentuk. Nah, kita tuh di sini nggak ada yang saling menjatuhkan itu, band lu mah jelek, band gue yang paling bagus, gitu nggak ada. Tapi kita di sini lebih ke, lu mau pakai studio nggak? Nanti gue bantuin ngomong. Kalau nggak, lu nanti main lagunya, mau gue bantuin nggak aransemennya atau gimana? Nah, kalau nggak, lu kekurangan pemain gitar nggak atau kekurangan pemain bass? Ini nanti gue bantuin gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kita kalau kesenian ya lebih ke kolaborasi sih dibanding kompetisi. Asik lah ya. Asik. Dan kalau emang kita punya punya skill lebih, pasti bakal ada aja yang narik gitu. Ada aja yang yuk ikut bantuin band gua ngisi ini, kalau nggak yuk kita mau ada tampil di sini, lu mau ikut main nggak gitu. Yang penting itu yang tadi di awal gua bilang, kalau misalnya emang kita punya skill atau kemampuan yang lebih, kalau sebisa mungkin ya ditujukin biar orang tuh notice keberadaan kita gitu loh Bang, dan kita tuh orang yang punya value lah. Jadi pamer itu wajib ya, biar nggak diremehin. Betul. Wajib.
Nah, kita masuk ke si penyanyinya lagi nih. Penyanyi. Bicara penyanyi kan saingannya banyak nih. Gimana, Dan? Waduh, masih amatiran nih. Nah, di belakangnya Jadi aja ada emang alat musik tuh. Jadi kan nggak bohong kita kan. Di kamarnya ada gitar. Nah, Kamar gue juga ada, Bang, tapi nggak nyanyi. nah, Tanya deh Sidik. Hasbi nyanyi untuk konsumsi pribadi doang, Bang. Nggak Menghibur diri. Iya. dia mah orangnya nggak sombong. Iya. Tiba-tiba sampai sana aja dia kan. Ya, Dan. Jadi ya kalau di UM sih sebenarnya banyak sih kayak platform-platform gitu buat kita istilahnya kayak ngembangin bakat gitu ya. Soalnya mereka tuh kayak punya banyak apa ya, kayak istilahnya klub-klub itu banyak banget kalau di UM itu. Terus juga kita juga disupport sama PPI juga kan. PPI juga punya apa UKM. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia buat yang nggak tahu ya. Jadi UKM ini kalau aku sih join UKM musik juga ini Northlands juga. Jadi kalau UKM musik tuh biasanya kita tuh kayak persiapan buat tampil-tampil, misalnya kayak di kan PPI biasanya punya acara tahunan kayak PRI, itu biasanya mereka kayak munculin vokal grup atau misalnya kayak band-band buat tampil di acara-acara Indonesia. Nah, gitu bisa buat tampil-tampil gitu persiapan-persiapannya. Terus di UKM musiknya juga banyak juga anak-anak yang ya bisa bikin musik lah. Jadi kayak mereka bisa bikin musiknya buat PRI gitu, kayak musik digital kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk masalah tampil nih, biasanya kita nggak cuma di acara-acara Indonesia doang sih. Kalau di UM sendiri nih, biasanya mereka tuh suka banyak ngadain acara-acara gitu loh, kayak acara apa sih? Acara di asrama ya, acara asrama. Iya. Kan juga kadang-kadang ada yang ngambil dari band Indo gitu, jadi nggak cuma band Malaysia doang gitu, jadi bisa tampil gitu anak-anak. Tampil di wisuda udah pernah? Apa? Tampil di wisuda. Tampil di wisuda itu biasanya yang tampil anak-anak dari ini sih. Anak-anak yang core. Koke. Oh, yang ikut Koke choir. Edan nggak ikut itu? Enggak, tarian Melayu. Tarian Melayu? Seriusan? Terus udah tampil di mana? Iya, aku ambil tarian Melayu. Apa? Terus udah tampil di mana? Tarian Melayu nih. Iya, tarian Melayu. Tampil di ini, biasanya habis acara graduation, apa? Convocation ya? Habis acara convocation tuh ada ininya kayak apa? Acara buat apa ya istilahnya ya? Kayak khusus buat acara apresiasi buat yang udah tampil. Nah, biasanya di situ tampil. Terus ada lomba juga nggak ya? Biasanya yang ikut-ikut lomba keluar itu anak koke yang aktif di apa itu klub yang suka nari-nari itu? Dulu Pak. Bidasari. Ya Bidasari. Yang suka nari-nari. Bidasari itu biasanya yang tampil keluar-keluar gitu. Ya, yang dosennya itu kan dosen yang apa? Yang pelontos gitu kan? Ya tuh dosen koke itu. Iya kan? Oke ya. Iya. Kan emang nyataannya. Tapi kan dia asik kan orangnya kan? Asik banget. Asik banget dia mah. Lucu tuh orang. Gayanya asik. Terus apa lagi nih? Wah. Jadi kalau Eden sama Hasbi pernah tampil bareng nggak? Sekarang kan sama-sama musik nih. Kok Hasbi sama Eden? Hasbi sama Eden. Sidik sama Eden. Sorry. Hasbi mah di kamar Bang yang sering tampil. Pernah nggak tampil bareng sejak atau Eden jadi vokalisnya bandnya Sidik?
Kalau dalam satu acara kita pernah ya Dan ya, tapi kalau dalam Ah. satu grup gitu kita nggak Satu pernah. grup nggak? Nggak, satu acara di mana itu? Banyak sih, di Femday pernah, di Mm-mm. PRI pernah, Cari. di acara Melayu pernah nggak sih kita? Enggak ya, nggak pernah ya kita ya? Nggak pernah. Oh, di acara-acara itu PPI doang. PPI doang. Tapi kita sering latihan bareng Bang. Kita sering sewa studio bareng. Ya, sewa studio. Tapi emang gede Iya. sih studionya UM. By the way, Heeh. kalau kalian ikut event-event itu menghasilkan nggak? Kalau dalam kampus enggak, jujur. Tapi jujur ada beberapa acara yang ini yang dibayar kayak Ada. biasanya acara ini sih punyanya Malaysia. Iya, Punya kampus dibayar. cara dari kampus biasanya dikasih 100 ringgit gitu lumayan. Lumayan. Bisa lah chicken chop. Iya. Chicken chop 5 hari tuh. Lumayan. Kalau acara-acara di luar enaknya itu Bang, ada profitnya. Kalau acara-acara di dalam Bang kurang. Kurang. Ya, tapi nggak Kecuali ikut lomba ya. Kalau di lomba di dalam tuh lumayan. Terus menang nggak? Nggak pernah ikut lomba. Oh, yang Yang menang pernah ikut lomba itu si Jarang ya. Nanda. Nanda. Chef Fernanda itu ya. Dia lomba acapella grup. Oh, Oh, sama itu Bang. Sama Farhan Sarfalah. Oh, Farhan iya. Sarfalah pernah lomba beatbox, dia menang. oh iya. Juara 1 itu. Juara 1 dia Yang kan? acapella itu. Iya. Di mana? Di Ipoh ya? Lombanya. Ipoh mah dia bukannya lomba volley ya? Yang lomba itu loh, lomba beatbox. Yang ini yang acapella. Lomba acapella di Ipoh gitu. Menang sama si siapa? Sama si Farhan juga. Oh, grup berarti ya? Iya, grup. Di provide sama UM sih itu. Kayak di training gitu sama UM. Kalau di Oh training, iya, yang kalau rame-rame itu ya. kalau udah training itu gede itu, sama kayak si Kak Yola yang easy angkatan pertama. Wih, lumayan tuh, hidup dia nggak pakai jajan dari orang tua lagi. Kapten tim futsal putri, namanya Abang Uniola. Abang Uniola. Abang Uniola. Abang Uniola, tapi itu futsalnya futsal putri. Putri. Tapi abang. Ntar dia nontonnya marah-marah nih. Oke, itu kita udah dengerin cerita dari Sidik sama Eden soal kegiatan bermusik mereka, dan seru. Banyak yang ya sampai ya, yang penting kemampuan meningkat lah ya semenjak masuk di UM kegiatan. Alhamdulillah. Oke. Banyak channel soalnya. Banyak channel. Uh-uh. Jangan lupa tuh iseng-iseng tawarin ke Unifilm. Ini film. Oh, ada apa? Iya kan Unifilm banyak channelnya, bisa sampai ke TV3. TV3 itu kan bisa. Iya. Wih, dia baru tahu. Kalian nggak tahu. Keren banget. Mau dikenalin sama bosnya. Jadi langsung terkenal. Bisa. Ntar deh. Pokoknya kalau ketemu ya kita kenal-kenalan lah sama yang orang-orang itu. Sama orang-orang berpengaruh. Berpengaruh. Tapi kan kita jarang foto. Besar ya. Tapi kan kita jarang foto-foto. Kita orangnya nggak pamer. Iya. Ada Hasbi, Bang. Ada Hasbi. Oh, iya. Kalau ada sumber daya itu harus dimanfaatkan, Bang. Kalau ada Iya. sumber daya harus dimanfaatkan. Harus. Apalagi nih kita ngomong soal ini film kan nih peluangnya ke Hasbi ini luar biasa nih. Secara kan Hasbi untuk fotografi sama videografi dia oke banget nih kan. Rasanya kalau terlewatkan, wah sayang sekali. Yuk Bi, cerita Bi, gimana sih? Apalagi di Instagram Hasbi ini kan, Instagramnya amazing sekali. Ya, Ciami. Cerita yang foto ya. Yang kegiatan di UM aja, yang nanti kita yang soal pertualangan itu tuh nanti kita ceritakan nanti. Oke. Ini tentang organisasi di UM ya? Bukan soal Tentang pengembangan bakat, Bi.
Tentang pengembangan bakat. bakat. Iya, iya. Pengembangan bakat di fotografi di UM keren sih, soalnya lingkungannya mendukung. Banyak objek ya, Bi, ya? Kayak Dapat Banyak duit. objek. objek iya, yang pertama objeknya banyak, terus pasarnya juga ada, terus lingkungannya tuh buat sharing informasi juga luas gitu aja. Sharing informasi nggak dari orang Indonesia doang, jadi ada komunitas fotografi juga di itu kan di UM. Jadi kalau untuk pengembangan bakat itu bagus banget sih. Kalau contohnya nih, kalau fotografi kan nih bisa diuangin kan ya di UM. Contohnya kalau misalnya biasanya mereka tuh ngambil charge per orang itu per jam ya. Nah, per jam ini biasanya mereka minta Rp150 per jam. Paling murah itu. Itu udah paling murah. Nah, kan UM kan ada sekitar 20 kan ya. Terus tiap semester tuh mereka pada tamat-tamat. Nah, orang-orang yang mau tamat itu biasanya yang mereka bakal nyari fotografer buat nyari minta fotoin mereka. Paling target pasar ya, target pasar. Target pasarnya yang itu. Dan juga kalau misalnya ditanyain konsep, bawa aja keliling-keliling UM, nanti bakal ada aja ide-ide bagus buat foto di sana. Jadi ya bagus, skill kita keasah, kantong juga nambah, makan bisa. Makan bisa. Sih. Apalagi objeknya bagus ya, Ji. Iya, pemandangannya sana bagus. Terus juga sering ada seminar-seminar fotografi gitu yang ngadain biasanya fakultas-fakultas kan. Nah, itu kadang ikut-ikut aja sih, gratis atau ada bayar paling Rp5. Asli nggak ikut klub gitu? Klub belum sih Bang, nggak ikut. Tapi klub di Indo ada, Norlands itu bareng Eden. Hah? Yang PPI? Iya, yang dari PPI. Norlands? Klub yang dari mahasiswa Lens. Norlands itu klub fotografi di PPI, dari PPI. Yang diketuai langsung oleh Hasbi, Bang. Oh, Hasbi ini ketua. Eden. Periode sebelum ini Hasbi ketuanya. Periode sebelumnya Hasbi, terus selanjutnya Eden. Wah, main opor-opor aja kalian mah. Berarti periode selanjutnya Hasbi lagi, Bang. Gitu. Enggak, ntar kasih sidik. Jadi ntar muter-muter. Tapi ini perlu ada pembahasan. Terus kegiatan-kegiatan dari pembahasan khusus nih soal organisasi nih. Start of the record kita mau ngomong tuh. Kegiatan-kegiatan dari Norlands juga macam-macam kan. Kadang kalau ada event-event tuh kita fotoin. Terus sharing-sharing di grup itu tentang teknik-teknik pengambilannya. Terus sharing-sharing bahan untuk di grupnya. Ntar pokoknya kebanyakan sih online sih. Kita diskusi-diskusi tentang fotografi di online. Itu sih kalau yang dari PPI-nya. Terus soal video gimana? Video menghasilkan nggak? Kalau video pernah Hasbi jadi ngebantu proyek mahasiswa akhir. Dia pengen buat film dokumenter. Ada 3 orang itu, jadi multimedia gitu ya biasanya. Nah, biasanya dia disuruh buat film, tapi mereka nggak sempet kan, sibuk. Jadi Hasbi buatin, itu dilengkapi buatnya. Nah, itu mereka ngasih gaji ke Hasbi, mereka terus biaya hidup dilengkapi ditanggung sama mereka. Jadi sambil jalan-jalan, bikin project, ntar kita main enaknya aja sih di sana. Dapat enaknya, terus ngedit video bagus-bagus, ntar tinggal itu kasih mereka, ntar gaji dapat. Hidup ya? Itu sih yang enak kalau video. Kalau video biasanya kan proyek-proyek yang besar tuh, kalau kecil-kecil jarang. Tapi ada juga kalau misalnya proyek-proyek tugas, assignment itu, biasa di semester akhir-akhir semester tuh kan banyak tuh disuruh bikin video inilah. Nah, ada juga orang yang ngupah buat ngedit video doang. Jadi yang shoot mereka, kita yang ngedit. Nah, ntar biayanya paling ya Rp50, Rp40. Tapi kan editnya edit gampang doang. Jadi nggak nyita waktu.
Makanya Bang, Ngonggang. ya, di antara kita bertiga kayaknya yang paling bonafit si Hasbi. Iya. Waduh. Paling Yang paling bonafit. kapitalis sih sebenarnya. Semuanya kan, foto iya, itu iya, video juga. Malah bisa dikatakan setiap tahun ada proyek dia kan? Ya, ada. Ada sih. Apalagi kalau wisuda, itu banyak banget Bang. Location, Tanya, Eden juga wisuda juga ngambil kan? Juga foto-foto kan? Oh, udah mulai dia. Hasbi biasanya kalau orang lagi wisuda itu biasanya tiap 3 hari itu udah bisa banyak dapat tuh. Terus kadang-kadang sampai ngoper job tuh ke Eden kadang kalau nggak sempat. Main oper-oper aja. Saking banyaknya. By the way, boleh tahu nggak, Max paling gede dapat berapa? Satu proyek. Yang video Langkawi sih itu sekitar 1.000 ringgit. Itu 1.000 kan baru duitnya Tapi itu doang. emang Belum jalan-jalannya ya, semuanya. 1.000 tuh buat kita ya doang. Belum kalau jalan-jalan tuh kan di luar mereka yang tanggung. Nah, buat teman-teman no. Ini ada 3 Tapi pembicara. habis buat jalan-jalan juga sih. Iyalah, kita Nanti habis jalan-jalan baru wah cepet banget habisnya ternyata gitu. wajar itu Soalnya wajar. gampang, habisnya cepat. Wajar. Tapi serunya sih. Serunya di sana. Jadi kan kita dapat ada penghasilan terus nikmatin, oh gini toh capeknya nyari duit, sama oh gini toh nikmatnya hasil dari keringat sendiri itu. Nggak masalah. Yeah. Yang penting duit halal bro, nggak duit yang aneh-aneh. Kalau duit haram belum ada peluangnya. Janganlah. Walaupun jangan sampai. Jangan dicoba. Karena biasanya kalau dicoba hasilnya bakal lebih gede, Bi. Aduh. Tanggungannya nggak kuat. Dosanya ngeri loh. Terus Dosanya ngeri kalau itu. Ini teman-teman aktif di organisasi iya, aktif berkegiatan iya, ganggu nggak sama belajar? Ini aktif belajar dia. Senyumnya nggak enak ini. Ganggu nggak? Bang, kemarin Hasbi sama Eden habis ikut lomba kemarin, lomba video Mandarin. Menang juara 3 Eden. Video Mandarin? Jadi ada kontes video Mandarin, disuruh buat ngomong bahasa Mandarin 1 menit. Itu yang ngomong Eden. Terus kita buatnya video tentang cara membuat Indomie. Nah, jadi modal Indomie kita masak, kita shoot, Eden yang ngomong, dapat juara 3 alhamdulillah. Itu yang ngadain kampus? Enggak, yang ngadain apa Den? Siapa yang ngadain? Den. Siapa yang ngadain Den? Les Mandarin gitu, tapi tetap Malaysia. Les Mandarin di Malaysia gitu. Dapat duit. Berarti hadiahnya yuan ya? Hadiahnya yuan. Hadiahnya tetap ringgit. Hadiahnya yuan langsung ke Cina kita. Seru tuh. Gila. Banyak ya. Emang kalian ngambil Mandarin doang kelas? Enggak kan? Ada yang ngambil Jerman? Enggak? Sidik Hasbi wajib Mandarin, Bang. Ya, Sidik Hasbi ngambil. Iya. Wajib, Eden enggak? Eden enggak. Enggak, biar Gila. Tapi hati-hati tuh teman-teman Mandarin tuh. Yang penting lulus aja udah cukup. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk. Yang penting lulus aja. Nggak ngejar-ngejar. Nggak ngejar IP 4, nggak ngejar IP 4,5, nggak usah lah. Yang penting lulus alhamdulillah. Bukan Mandarin dong sih Bang, ada beberapa subjek-subjek tertentu yang kita tuh sebagai mahasiswa pemikirannya seperti itu.
subjek-subjek tertentu, yang penting lulus lah, kayak business law, terus financial management, Mandarin gitu mah, udah yang penting lulus. Aduh. Apalagi ya? Terus nih kayaknya udah lumayan nih, udah 30 menitan nih. Pesan-pesan aja deh buat teman-teman lagi. Buat teman-teman yang mau ke UUM tahun depan mungkin. Mungkin mudah-mudahan. Tahun depan. Mudah-mudahan pandemi hilang. Kita juga udah pengen balik sih, Bang. Iya. Kayaknya kita udah pengen balik dah. Janganlah. Sayang di duit. Rencana awal tuh kan Oktober nih pengen balik. Cuma habis itu nggak lama ada pengumuman yang itu biaya karantinanya mahal parah kan. Kan tadi malam. 5.000. Iya. Masalah naik terus. Kemarin awal 2.000 sekian. Enggak, Terus yang awal 2000 4.000. Awal yang 2.000 sekian itu teman kita dapat subsidi dari pemerintahan Malaysia. Jadi dipotong setengahnya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa apa ya, naik-naik terus. Enggak, udah nggak bisa lagi mereka subsidi kita. Makanya kemarin itu subsidi. Disubsidi. Maksudnya ada, ya kebiasaan mereka sih kayak gitu. Kan kalau teman-teman yang buat kaget itu kan, yang berita di Star itu kan, biaya karantina seharusnya 4.700 ringgit itu kan? Iya, kemarin itu yang diedarkan 4.000 sekian, 4.700. Yang dari berita itu kan, yang dari berita Star. Itu emang buat kaget semuanya, tapi itu enggak kok. Teman-teman dapat kemurahan. Tapi yang lebih kaget lagi yang dari UUM, Bang, yang tadi Hasbi baru share di Instagram. Yang mana tuh? 5.000 kan? Iya, dari UUM 5.000. Ya, soalnya 5.200. UUM pakai apa? Pakai dijemput. Jadi mahasiswanya setelah karantina langsung dijemput sama pihak kampus. Jadi nggak boleh kemana-mana. Bagus juga sih. Jadi anak-anak terjamin kan. Pulang karantina. Bagus buat kantong, Bang. Iya. Buat kantong nggak bagus banget. Kalau bayar karantina berarti harus nunggu 3 kali wisuda ya, Bi, ya? Buat nyari proyekan buat bayar itu ya? Iya. Lama. Wisuda setahun sekali. Tahun ini nggak ada. Iya, tahun ini nggak ada. Aduh. Semua rencana di 2020 nih hancur semuanya. Iya. Iyalah. Mau gimana lagi? Tapi ya, yang penting sekarang teman-teman udah nggak tahu lah aman di Indonesia apa enggak ya. Yang penting sekarang semua sehat-sehat semuanya. Ikutin. Nah, yang penting kita bertahan hidup sampai Februari aja udah. Iya. Udah cukup ya setahun pandemi di Indo. Terus baru balik, mudah-mudahan lah. Terus mudah-mudahan itunya juga apa namanya? juga cepat berakhir. Nggak usah pakai Karena vaksin. insya Allah Sidik sama Hasbi 1 tahun lagi, Bang, belajarnya. Hah? Iya. Sidik sama Hasbi kan cuma sampai semester 6. Ya insya Allah habis itu setelah 1 tahun lagi selesai, tinggal magangnya aja. Magangnya di Malaysia ya, jangan balik ya. Rencananya begitu. Magang di Izi boleh nggak, Bang? Jadi kita langsung bisa ngurus cupang. Boleh. Lumayan lah cupang sekali lelang, sejam lelang 800.000 kan? Iya. Kalau yang udah punya nama mah 1 jam bisa, wah parah mah, lihat harga mereka mah sakit hati. Iya. Buat seekor tuh, buat sepasangnya bisa 2 juta, bisa 5 juta, bisa 8 juta. Leo udah punya piala ya, Bang ya? Yang udah punya piala lebih gila lagi. Parah lah. Nggak ngerti gue. Apalagi si SB sekarang lagi doyan nonton Dewa Gembel kan. Ya nggak, Bi? Lagi nonton tukang ikan, Bang. Tukang ikan? Ikan-ikan cupang, hunting-hunting gitu di YouTube. Iya. Diwan beli cupang. Diwan beli cupang. Semua gara-gara Diwan tuh. Kalau Diwan nggak viral, nggak booming cupang. Iya.
Aduh. Ada masukan nggak buat teman-teman? Kalau andai kata, secara kan minat teman-teman ini kan perlu equipment. Sebaiknya bawa dari Indonesia atau beli di sana? Sidik bawa dari Indonesia. Ya, kalau Sidik bawa dari Indo. Apa tuh? Pas sebesar itu Bang, 100 berapa kilo Sidik, itu? Sidik bawa bass itu 10 kilo. Waktu itu bassnya doang, kotaknya sama alatnya itu 10 kilo. Tambah lagi bawa koper buat barang-barang pribadi kan. Jadi waktu itu total satu orang 30 kilo. Oh, normal. Boleh Tapi masuk full. bagasi. Boleh. Kalau bass itu masuk ke overload bagasi. Jadi bagasi yang paling besar gitu ada itunya sendiri, tempatnya sendiri. Beda tempatnya. Saya kalau di website oversize, sorry. tulisannya harus beli kayak seat khusus gitu buat alat musik. Oh, enggak. Kalau alat musik bisa, yang penting disimpannya hard case. Nah, itu yang benar. Oke, siap. Oh. Sama ditempelin stiker fragile aja. Sama kayak alat olahraga, jadi ada tempat khusus. Jadi Ya. insya Allah aman lah. Bawa dari Indo sih. Kalau Asbi? Bawa dari Indo. Iya, bawa dari Indo. Soalnya kayaknya bareng-bareng sama aja sih. Tapi kalau di Indo kan kita bisa beli di sini. Terus bawa ke sana juga nggak, barang fotografi kan nggak besar-besar banget. Iya. Eden juga Dan, bawa dari Indo juga. Aku tinggal bawa diri. Eden bawa mental aja udah. Yang penting berani ya, Den. Ya dong. Sama kalau penyanyi itu jangan makan gorengan. Ya Dan. Oh, iya. Itu aja penyanyi. Oh, tapi si Eden dia makan semuanya. Nggak milih-milih dia. Omnivora ya, Den. Bawa sambal gitu. Biar sekalian rusak misalnya. Iya. Soal kan Sambal Malang enak nih. apa? Eden ini kan salah satu selebgram UM kan? Oh iya banget tuh. Semuanya difotoin. Parah ya, Den. Followersnya berapa Kak, Den? Bisa suara. Kalah Izzy mah sama Eden mah. Kalah. Kacau. Jadi kapan nih kita ketemu lagi? Ya insya Allah lah Bang, tahun depan. Tahun depan lah ya. Tepatnya lah Bang, kalau bisa. Tahnya udah turun. Kalau udah nggak 4.700 ringgit lagi. Iya. Dan sama kalau agent udah boleh masuk. Soalnya agent kan nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma mahasiswa doang. Tapi kalau misalnya perkiraan ya Bang ya, kayaknya kalau tahun depan itu awal tahun tuh masih belum pasti dah. Yang pasti banget kita bisa balik itu ya September atau Oktober tahun depan. Untuk belajar ya, untuk belajar yang normal paling September Oktober bisa balik yang benar-benar udah normal. Bisa jadi. Secara kan karena di Indo aja kan naiknya 4.000 sekarang. Hah? Gendeng. Oh iyalah, Indonesia kan? Iya. Jangan ragu. Nggak aneh lagi. Udah 4K. Gak heran. Negara kita kan negara pemberani. Iya, dan negara yang paling kompetitif. Gue bercandain kan pembicaraan di grup agent UTM. Ini pembatasan negara-negara yang tidak boleh masuk Malaysia dengan catatan kasus aktif corona 150.000 orang. Ya. Wah, nyeletuk kan. Waduh, kenapa nggak 200 aja? Jadi Indonesia bisa masuk nih. Padahal sekarang udah hampir 300.000. 1 minggu kemudian, langsung dong dibilang sama orang Malaysia. Sigit, Indonesia sudah 200.000 ini. Luar biasa sekali. Tapi ya langsung di banned, nggak ada ampun-ampunnya. Gimana lagi? Tapi ya nggak tahu lah kita. Mungkin kita Indonesia perlu orang-orang kayak kita. Jadi nunggu kita, kalau nunggu kita teman-teman jadi dulu masih agak lama nih, agak 10 tahun lagi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita jadi agen perubahan untuk Indonesia. Amin. Teman-teman bawa aura baru setelah lulus.
Yang penting Amin. Amin. ingat semuanya UUM, ilmu budi bakti. Jangan lupa kalau udah berilmu, jangan lupa Berbudi dan berbudi, berbakti. terus berbakti deh. Baktinya sama Indonesia, jangan sama Malaysia. Cik Budi. Cik Budi itu orang unit visa. Oh, itu orang ISIS ya? Lagi Oh stres iya dia. sih ya. Setiap Cari banyak Cik Budi. setiap sebentar ada masalah kan. Apalagi dengan pemberitaan bahwa supporting letter hanya 2 bulan, membuat semuanya stres. Iya, stres. Ini nggak tahu nih mau ngomong gimana nih. Udah kita off the record aja ngomong yang itu. Kita akhiri saja videonya. Biar ini jadi bahan dan inspirasi buat teman-teman yang mau kuliah ke Malaysia, yang hobi musik, yang hobi nyanyi, yang hobi fotografi, bisa ngembangin bakatnya dan bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi ringgit, nggak pundi-pundi rupiah ya, pundi-pundi Iya. ringgit, Pundi-pundi kekayaan ya. pundi-pundi kekayaan. Yang penting Yang kecil-kecil dulu, tipis-tipis dulu. yang penting nikmat lah pokoknya kalau punya bakat yang bisa dikembangkan. Setuju ya? Setuju. Oke, makasih Iya, ya setuju. waktunya abang-abang semua, kakak-kakak. Kakak Mbak deh Mbak. Karena orang Jawa. Mbak. Makasih Mbak Eden, makasih Mas Sidik, makasih Abang Hasbi. Waktunya sampai jumpa di UUM. Thank you. Bye-bye. Bye.